Halo guys, jadi ada yang nanya ke saya, Bang, kalau saya adalah seorang entrepreneur, itu saya digaji atau dapat dividen? Lalu kemudian kalau saya ada investor masuk, dia tuh digaji juga, apa jadi dividen atau dapat dividen? Kalau misalnya si investor ini mau jadi komisaris, apakah dia dapat gaji atau dapat dividen? Nah, ini menarik banget nih. Jadi saya mau coba jelasin ya, apa sih bedanya investor, komisaris, direktur utama, entrepreneur, CEO, apa sih bedanya? Tapi mungkin lebih kepada insentifnya ya, bukan bukan kepada tugasnya atau apa ya. Oke, kalau tugasnya karena simple banget. Tugasnya tuh gini, CEO itu sama dengan dirut, sama dengan direktur utama. Dia adalah ketuanya ya dari sebuah organisasi perusahaan. Jadi kalau misalnya kamu punya yayasan, biasanya orang nomor satunya itu disebut ketua kan, ketua yayasan. Kalau kamu mengelola negara, orang nomor satunya itu namanya presiden. Presiden misalnya presiden NKRI, presiden Indonesia. Tapi kalau misalnya kamu di perusahaan, orang nomor satunya itu namanya dirut atau CEO kalau bahasa Inggrisnya Chief Executive Officer, kalau bahasa Indonesianya dirut, direktur utama. Oke, lalu kemudian komisaris itu apa? Kalau komisaris itu seperti pengawas gitu ya. Jadi pengawas mensupervise apakah si jajaran direksi termasuk dirut, direktur keuangan, direktur marketing, direktur teknik, jajaran direksi dan seluruh perusahaan bekerja dengan baik atau enggak sesuai dengan hasil keputusan di RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jadi diawasi tuh kinerjanya oleh si para komisaris ini. Jadi ada dewan komisaris itu bisa jadi nggak cuma satu ya, ada komisaris utama seperti itu. Jadi ada dewan komisarisnya juga yang tugasnya mengawasi si pekerjaan dari si para direksi ini seperti itu. Kalau di negara mungkin di komisaris itu setara dengan DPR mungkin ya. DPR kan tugasnya mengawasi eksekutif nih, mengawasi pemerintah, mengawasi presiden, kementerian dan lembaga-lembaga yang setingkat kementerian. Mereka itu diawasi oleh DPR. Nah, kalau di perusahaan, jajaran direksi itu diawasi oleh jajaran komisaris seperti itu. Nah, lalu kemudian yang digaji siapa nih? Apakah direksi digaji nggak? Komisaris digaji nggak? Investor digaji nggak? Oke, jadi gini, kalau kita sebagai investor, itu artinya kita memiliki saham di sebuah perusahaan. Dan investor itu artinya juga sebagai pemilik di sana selama dia memiliki saham ya. Jadi gini, kalau kita invest dalam sebuah perusahaan itu bisa berbagai macam cara sebetulnya. Pertama, kita bisa invest dalam bentuk hutang. Misalnya ada yang mau buka restoran. Saya mau invest di sana tapi bentuknya utang. Jadi saya kasih 100 juta, nanti balikinnya misalnya 120 juta gitu ya. Plus bunga. Oke, ini disclaimer dulu ya. Saya nggak akan ngebahas soal ini riba nggak riba. Kita nggak memperdebatkan itu. Jadi intinya saya hutangin 100 juta, nanti ada kembalinya 120 juta misalnya. Entah dalam bentuk bunga, bagi hasil, terserah deh. Nah, jadi saya invest 100 juta, kembali 120 juta. Itu namanya juga investor. Megang saham nggak? Enggak. Seperti itu. Jadi untungnya apa? Saya invest di sana kalau saya nggak punya saham. Ya udah, saya dapat uang lebihan. Lebihnya berapa? 20 juta tadi. Nah, bisa juga saya invest misalnya 100 juta nih. Saya nggak perlu deh dibalikin dalam bentuk bagi hasil atau bunga seperti tadi, tapi saya ditukar dengan saham. Jadi saya dapat saham ketika valuasi perusahaannya naik, maka kekayaan saya juga naik. Pada satu saat saya akan memonetize atau saya akan menguangkan lagi ke apa namanya kenaikan kenaikan harganya kemana, ke investor yang lebih besar atau enggak saya jual ke publik perusahaannya, sehingga di sana saya bisa jual. Mungkin saya taruh 100 juta nanti udah jadi 500 juta ketika diakuisisi oleh investor yang besar atau ketika kita jual ke publik atau diakuisisi oleh masyarakat seperti itu. Nah, lalu kemudian dividen itu apa? Atau gaji itu apa? Siapa yang berhak dapat gaji, siapa yang berhak dapat dividen? Nah, para pemegang saham itu berhak mendapatkan dividen ketika ketika dalam RUPS diputuskan ada pembagian dividen. Nah, maksudnya gini. Misalnya saya punya perusahaan restoran nih. Ini dalam bentuk PT ya. Lalu kemudian bulan Desember saya mengadakan RUPS, mengadakan rapat umum pemegang saham. Nah, di RUPS tersebut saya paparkan nih, misalnya saya di rootnya ya, saya paparkan nih kinerja perusahaan restoran ini selama setahun menghasilkan laba bersih ya, 1 miliar misalnya. Nah, dari 1 miliar ini tahun depannya kita akan gunakan 800 juta
itu adalah misalnya untuk pengembangan, sehingga ada 200 juta, ini uang nganggur nih. Nah, ini akan saya bagikan lagi ke investor, ke para pemegang saham. Itulah yang namanya dividen. Jadi 200 juta akan dibagikan sesuai dengan apa? Sesuai dengan jumlah lembar saham yang kita miliki. Misalnya jumlah lembar total sahamnya adalah 1000 lembar. Berarti per lembar saham itu akan mendapatkan Rp200.000 dari dividen yang diberikan. Kalau misalnya ada yang memiliki saham 5 lembar, 5 lembar berarti dikalikan 200.000 itu Rp1 juta dividen yang dia dapatkan. Seperti itu. Jadi semua pemegang saham berhak. Nah, apakah kemudian komisaris juga memegang saham? Bisa jadi. Bisa jadi kalau misalnya dia komisaris dan memiliki saham, boleh aja. Boleh nggak komisaris tapi tidak punya saham? Ya boleh juga. Artinya ketika pembagian dividen, si komisaris yang tidak memegang saham tidak akan mendapatkan jatah dividen. Dirut punya saham nggak? Bisa ya, bisa nggak. Ketika Dirut punya saham, ketika terjadi pembagian dividen, maka si Dirut ini akan mendapatkan pembagian saham sebesar jumlah saham yang dia miliki. Mendapatkan dividen sebesar jumlah saham yang dia miliki. Jadi dividen itu nggak peduli mau dia dirut kah, mau dia komisaris, pokoknya dividen ini hanya dibagikan kepada mereka-mereka yang punya saham. Itu aja. Nggak peduli mau dia komisaris, mau dia apa, nggak peduli. Mau dia orang lewat depan rumah, mau dia supir ojol sekalipun, kalau dia punya sahamnya, nggak peduli siapapun, kalau dia punya sahamnya, dia akan mendapatkan dividen ketika diputuskan akan membagikan dividen. Sesimpel itu. Lalu kemudian, kalau gaji bagaimana? Gaji itu biasanya hanya diberikan kepada orang-orang yang terlibat secara operasional sebuah perusahaan. Misalnya dari cleaning service, sampai admin, sampai supervisor, sampai manajer, direktur utama, bahkan komisaris sekalipun, kalau memang disepakati bahwa komisaris akan digaji, dia akan dapat gaji. Dirut bagaimana? Ya dirut digaji, harus digaji. Secara undang-undang harus digaji. Meskipun gajinya bisa UMR, bisa bisa berapapun, yang penting harus digaji. Seperti itu. Jadi mungkin nggak satu orang di perusahaan itu dapat gaji, dapat dapat dividen. Mungkin aja, misalnya saya nih, misalnya contoh, saya bekerja di sebuah perusahaan. Saya sebagai admin, saya bekerja, saya digaji, misalnya gaji saja 3 juta nih sebulan. Saya tiap bulan digaji, lalu kemudian ketika RUPS diputuskan akan membagikan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham. Nah, kebetulan di perusahaan pas saya bekerja, saya juga punya sahamnya, kayak gitu. Mungkin nggak ya? Mungkin aja. Saya punya sahamnya. Lalu kemudian ya udah saya dibagi deh ketika dapat pembagian dividen, ya saya dapat pembagian dividen itu sesuai dengan jumlah yang ditentukan, sesuai dengan berapa jumlah dividen yang dibagikan, lalu kemudian saya dapat pro rata sesuai dengan jumlah saham yang saya miliki. Sesimpel itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share itu bermanfaat, dan kalau misalnya masih kurang jelas silahkan ditonton lagi videonya atau nanti bisa tulis di komen, nanti kita bisa diskusi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.